Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Tantan dari Tekstur atau Taxation Literature. Saya berharap agar para sobat dan besti selalu dalam kondisi sehat setelah menjalankan liburan yang panjang ini. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Apabila para sobat dan besti ada komentar atau pertanyaan mengenai video kami sekarang atau video kami yang sebelumnya, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti kami akan membantu menjawabnya dengan baik. Baik, pada video kali ini saya akan membagi informasi mengenai pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif berdasarkan Per 4 EJ tahun 2020. Apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai WPNE, Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk DJP dapat mengaktifkan kembali WPNE berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Permohonan pengaktifan kembali WPNE dapat dilakukan secara elektronik dan tertulis dan dilampiri dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kriteria WPNE. Tanggal pengaktifan kembali WPNE terhitung sejak tanggal WP tidak lagi memenuhi 11 kriteria sebagai WPNE. Apabila sobat dan besti ingin mengetahui apa saja 11 kriteria tersebut, silakan para sobat dan besti menonton video kami sebelumnya yang berjudul Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif. Permohonan pengaktifan kembali WPNE secara elektronik dilakukan melalui yang pertama, aplikasi registrasi yang tersedia pada laman DJP dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengaktifan kembali WPNE dan mengupload salinan digital dokumen pendukung. Kemudian yang kedua, melalui kontak center dan atau saluran tertentu lainnya dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DJP. Berdasarkan permohonan tersebut, kepada wajib pajak yang bersangkutan diberikan bukti penerimaan elektronik dalam hal permohonan telah memenuhi ketentuan. Permohonan dianggap tidak diajukan dan Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada WP melalui email yang telah terdaftar. Apabila permohonan melalui aplikasi registrasi tidak memenuhi ketentuan, atau pejabat yang ditunjuk DJP tidak memproses lebih lanjut permohonan WP apabila permohonan diajukan melalui kontak center atau saluran tertentu lainnya tidak memenuhi ketentuan. Permohonan pengaktifan kembali WPNE secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pengaktifan kembali WPNE dan melampirkan dokumen pendukungnya. Permohonan tertulis tersebut dapat disampaikan secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui pos dengan bukti pengiriman surat, perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Berdasarkan permohonan tersebut, apabila permohonan telah memenuhi ketentuan, maka Kepala KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat kepada wajib pajak. Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka Kepala KPP akan mengembalikan permohonan WP secara langsung apabila disampaikan secara langsung, atau memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat pengembalian permohonan apabila permohonan disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Kepala KPP dapat melakukan pengaktifan kembali WPNE secara jabatan dengan menerbitkan surat pemberitahuan pengaktifan kembali WPNE dalam hal terdapat data dan atau informasi yang menunjukkan
bahwa wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria WPNE yang berupa A. WP menyampaikan SPT masa atau SPT tahunan. B. WP membayar pajak. Yang ke C. WP melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke D. WP diketahui alamatnya. Yang ke E. WP melakukan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Berdasarkan permohonan pengaktifan WPNE oleh wajib pajak, DJP melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan tersebut dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka DJP akan memberikan keputusan yang dapat berupa menerima dengan menerbitkan surat pemberitahuan pengaktifan kembali WPNE atau menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan pengaktifan kembali WPNE. Keputusan tersebut diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk DJP menerbitkan BPE atau menerbitkan dan memberikan BPS-nya. Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk DJP menyampaikan keputusan kepada wajib pajak melalui email terdaftar di DJP secara langsung, bisa melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Jadi, hal yang harus diperhatikan oleh para sobat dan besti di sini adalah bahwa pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, melalui permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak itu sendiri. Dan yang kedua adalah oleh pihak KPP apabila ditemukan data-data baru bahwa WP yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat WPNE. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai penetapan kembali wajib pajak non-efektif. Apabila para sobat dan besti ada pertanyaan mengenai video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan membantu menjelaskannya dengan baik. Sekali lagi, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe untuk channel kami Tekstur atau Taxation Literature agar kedepannya bisa semakin mantul alias mantap betul. Baik, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Selamat berjumpa kembali.